Shalom Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita ada, kita masih sehat, kita masih kuat dalam perlindungan dan pertolongan Tuhan. Amin. Mari kita pada pagi hari ini akan membaca satu bagian firman Tuhan dari 1 Raja-Raja pasal 13 ayat 18 sampai 22. 1 Raja-Raja pasal 13 ayat 18 sampai 22. Lalu jawabnya kepadanya, "Aku pun seorang nabi juga seperti engkau, dan atas perintah Tuhan seorang malaikat telah berkata kepadaku, bawa dia pulang bersama-sama engkau ke rumahmu, supaya ia makan roti dan minum air. Tetapi ia berbohong kepadanya. Kemudian orang itu kembali bersama-sama dia, lalu makan roti dan minum air di rumahnya. Sedang mereka duduk menghadapi meja, datanglah firman Tuhan kepada nabi yang telah membawa dia pulang. Ia berseru kepada abdi Allah yang telah datang dari Yehuda, beginilah firman Tuhan, karena engkau telah memberontak terhadap titah Tuhan, dan tidak berpegang pada segala perintah yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, tetapi kembali dan makan roti dan minum air di tempat ini, walau ia telah berfirman kepadamu, jangan makan roti atau minum air, maka mayatmu tidak akan masuk ke dalam kubur nenek moyangmu." Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, hari ini saya ingin mengajak kita merenungkan bagian ini dalam beberapa hal, ya. Cerita ini adalah di mana ada seorang nabi, namanya nggak jelas, tiba-tiba muncul, ya. Dia dipakai oleh Tuhan untuk pergi, ya, menegur Yerobeam, ya. Jadi menegur Raja Yerobeam. Nah, apa yang dia lakukan betul-betul memang terlaksana, dan Yerobeam merasa sangat menghormati, karena Yerobeam melanggar firman Tuhan. Yerobeam ingin melakukan sesuatu, ingin menangkap dia, lalu dia ketika mengucap firman Tuhan, Yerobeam mengalami sebuah hukuman. Nah, ketika Yerobeam minta didoakan, beres, dosanya diampuni, Yerobeam sembuh. Yerobeam sangat mengaguminya, mengajaknya makan. Lalu dia bilang, enggak, saya tidak boleh makan, tidak boleh minum di tempat ini. Tapi dalam bagian yang saya ambil ini, ada seorang nabi tua. Nah, perhatikan saudara, nabi tua ini pergi, ya, menemui nabi yang juga tidak ada nama. Yang satu cuma bilang nabi tua, dan dia berkata kepada nabi yang menegur Yerobeam ini bahwa dia juga nabi. Dia bahkan berbohong bahwa ada malaikat yang berkata kepada dia untuk mengajak nabi ini untuk pergi makan di rumahnya. Dan benar saudara, nabi ini datang makan di rumahnya, tapi saat mereka makan, ini firman Tuhan datang. Benar-benar datang firman Tuhan mengatakan, nabi yang menegur Yerobeam itu telah melanggar perintah Tuhan, telah melanggar apa yang Tuhan larang, dan ada akibatnya, ya, ada akibatnya bahwa dia akan mati dan mayatnya tidak masuk ke kuburan nenek moyangnya. Nah, saudara tahu kalau kita baca terus bahwa muncullah, ya, ada apa? Dikatakan ada singa, dia pulang naik keledai. Nah, ada singa yang di tengah jalan dan istilahnya menghadangnya dan membunuhnya. Nah, cerita ini kalau saudara baca terus, ada sesuatu yang saya ingin sampaikan pada saudara, bahwa
di saat ini kita juga perlu melihat, ya. Dari sini saya ingin langsung melompat untuk melihat situasi ini atau sekarang. Nah, saudara, perhatikan. Di sini ada nabi Tuhan. Kalau kita melihat nabi tua ini, memang ada firman Tuhan yang datang kepadanya. Tapi di depan itu dia berbohong. Berbohong membawa nabi yang jujur sebetulnya, ya udah taat, tapi karena pengaruh, ya dia senior, dia bilang saya juga nabi, tapi dia berbohong dan membawa nabi ini. Nah, nabi ini serba salah kalau nggak diikuti gimana. Dan akhirnya dia ikut makan di rumahnya. Nah, barulah datang firman Tuhan yang benar tentang hukuman. Nah, saya hari ini tidak akan membahas nabi tua ini, ya. Tapi yang mau kita renungkan adalah nabi yang benar pun bisa berbohong. Apalagi hari ini di luar ada banyak nabi-nabi palsu. Bahkan saudara perhatikan, hari ini ada Kristus yang palsu, ya, bintang timur. Dia seorang wanita, dia bilang dia adalah Kristus wanita. Dan luar biasa saudara, pengaruhnya, dia sudah banyak jemaat. Bahkan ada beberapa orang yang mengambil video ini paduan suara anak mudanya yang hebat, yang bagus. Nah, sudah hati-hati saudara. Di saat seperti ini kita betul-betul harus setia kepada kebenaran Tuhan. Nah, hamba Tuhan nabi yang tadi menegur Yerobeam, dia begitu setia, dia begitu sungguh-sungguh. Tapi akhirnya dia tertipu oleh sebuah kebohongan. Nah, teman-teman, mungkin ada orang datang dengan alasan bahwa saya ini juga hamba Tuhan dan bagaimana, sekolah di mana, pengalaman apa, dan mengatakan ini loh pengajarannya. Nah, saudara, ini saatnya kita mesti hati-hati. Mesti hati-hati untuk kembali kepada kebenaran firman. Maka kita diharapkan untuk beribadah di tempat yang kita tahu bahwa pengajaran firman-Nya yang benar. Jangan asal ambil mungkin di bawah ada video, ada sebuah pemikiran teologi, ada doktrin yang awas saudara. Kemungkinan kelihatannya dia mengatakan saya ini diurapi oleh Tuhan dan heboh, dia hebat. Tapi dia berbohong saudara. Itu yang hari yang pertama. Perlu kita setia kepada firman Tuhan. Maka untuk bisa setia kepada firman Tuhan yang benar, kita harus kembali kepada pengajaran dan setia kepada apa yang memang Tuhan ajarkan. Minimal saudara harus kembali kepada gereja, ya. Gereja di mana saudara selama ini dibimbing secara benar. Jangan mudah terbawa-bawa di luar. Lalu saya mau tekankan di sini hal yang paling penting apa? Bahwa perintah Tuhan kepada hambanya, ya, tidak boleh makan dan tidak boleh minum di situ. Dia harus tetap setia walaupun ada berita yang lain yang mengatasnamakan juga katanya dia adalah nabi, padahal dia berbohong. Dia mengikutinya. Memang dia ditipu. Saudara, hati-hati bahwa walaupun ada yang menipu kita, tapi konsekuensinya ketika kita tidak taat kepada firman Tuhan, kebenaran Tuhan, resikonya kita yang tanggung. Resikonya yang kita yang tanggung. Walaupun di dalam pengajaran Tuhan Yesus, kalau ada orang yang menyesatkan orang lain, lebih baik pakai batu kilangan, ikat di leher, buang di laut. Tapi Yesus memang tidak meneruskannya, berbicara kepada orang yang tertipu itu bagaimana. Konsekuensinya tetap kita harus menanggung. Maka ini hal yang serius. Saya mau saudara merenungkan, memikirkan.
Saudara harus setia kepada Tuhan. Betul-betul hati-hati untuk mendengarkan pengajaran-pengajaran. Ya, orang cuma sepertinya ingin melakukan sesuatu, kelihatannya ini nabi ini kelihatannya butuh, mau makan, mau minum. Dia datang memberikan. Saya nabi juga loh, ayo makan di rumah saya, aman-aman aja. Dia berbohong, saudara. Nah, saudara, biar Tuhan tolong kita di akhir zaman seperti ini. Banyak pengajaran-pengajaran yang gak benar dari orang yang mengaku-ngaku dia juga hamba Tuhan. Hati-hati. Lalu yang kedua, risiko kita tanggung. Kalau kita tertipu, tidak taat pada Tuhan, kita tidak bisa bilang bahwa itu dia mau menipu saya. Enggak. Kita harus kembali setia kepada firman Tuhan. Biar Tuhan tolong kita ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau jauh-jauh hari sudah memberitahukan kepada kami bahwa di akhir zaman akan ada banyak pengajaran-pengajaran yang tidak datang daripadamu. Bahkan bukan di akhir zaman, di waktu dulu, di masih zaman raja-raja, sudah ada orang yang mengatakan dia nabi senior, juga berbohong. Dan seorang nabi yang dibohonginya harus menanggung sebuah konsekuensi, hukuman. Tuhan tolong kami. Di akhir zaman sekarang ini ada banyak pengajaran-pengajaran di luar. Tolong supaya kami tidak asal percaya, tapi kami mau setia. Setia datang ke gereja dan belajar bersama di gereja, diajar oleh orang-orang yang kami tahu selama ini sudah mendidik kami di dalam kebenaran, supaya kami tidak tertipu dan mengikuti sesuatu kebohongan. Sebab itu kami akan menanggung resikonya. Tuhan tolong kami, bersyukur, berdoa demi nama Tuhan Yesus. Amin.